warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang sedang berjuang menempuh UTBK. Semoga diberikan kelancaran ya untuk gelombang satu maupun gelombang 2 yang telah dimulai tanggal 17 kemarin. Kali ini akan saya berikan bagaimana sih review untuk model soal UTBK kimia khususnya ya. Untuk disclaimer-nya memang yang saya bahas bukan soal asli teman-teman ya, tapi soal yang mirip ya, sehingga nanti teman-teman punya gambaran bagaimana cara mengerjakannya. Nah, dari timeline, dari Twitter dan dari Telegram dan sebagainya, sudah ada beberapa laporan bahwasanya sebarannya seperti biasa teman-teman, pasti banyak yang stoikio ya, kemudian diikuti elektron, konfigurasinya, geometri ya, dan lainnya nggak banyak ya, seperti hidrokarbon itu nggak banyak, mungkin asam basa ya, KSP ini masuk dalam larutan yang cukup banyak. Lain juga laporan yang lain, kemarin kimia tidak sulit teman-teman ya, lumayan gampang. Kebanyakan itu konseptual gitu ya. Ini maksudnya materi itu konseptual ya daripada ngitung. Jadi ini kesempatan teman-teman yang punya pemahaman konseptual yang baik, mungkin yang lemah untuk hitungan punya kesempatan di sini teman ya. Nah ini, jadi konseptualnya lebih banyak di sini. Baik adik-adik, ini adalah gambarannya secara umum saja bagaimana sebaran materinya. Langsung saja nomor satu ini. Nah, pertama model soalnya adalah perbedaan jari-jari atom dan ionnya ya. Nah, ini ada soal jika jari-jari unsur Na, Mg, dan Cl berturut-turut adalah 1,86, 1,6 dan 0,99 ini angstrom ya teman ya, ukuran, maka urutan jari-jari ion dari ketiga unsur tersebut yang benar adalah, nah ini yang menarik bahwa diberikannya itu unsur tetapi yang ditanyakan ion. Nah ini sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu terjebak di sini ya, tidak perlu terbelegom gitu ya bahasa Jawanya. Nah, ini teman harus identifikasi bahwasanya kaitannya jari-jari ion, jari-jari unsur, jari-jari atom itu adalah berkaitan dengan konfigurasinya ya, berapa jumlah kulitnya, berapa elektronnya, dan bagaimana nanti interaksi antara inti atom dan elektron terluarnya. Nah, ini akan mempengaruhi ukuran. Baik, kita mulai dengan Na, temannya. Na itu punya nomor atom 11 ya. Nah, kemudian ini ada Mg, ini adalah 12, kemudian ada Cl ini 17. Kalau kita ini konfigurasikan teman-teman ya, ini adalah 281. Ini konfigurasi yang klasik ya. Kalau ini 282, kemudian ini adalah 287. Ketika ini teman-teman menjadi Na+, otomatis ini menjadi 28. Jika ini Mg 12 ini menjadi 28 juga. Tetapi untuk Cl min ya ini menjadi 288. Baik, berarti kita sudah punya tiga konfigurasi baru untuk masing-masing ionnya yang paling stabil. Nah, gampangannya teman-teman, jari-jari ion yang paling kecil ini pasti punya kulit yang lebih sedikit ya. Otomatis kita eliminasi untuk Cl ini untuk kita kerjakan belakangan ya. Otomatis Cl ini pasti punya jari-jari ion paling besar. Nah, ini pasti paling besar. Maka kita bisa eliminasi ini untuk yang ini ya. Nah, ini salah. Ini paling kecil, ini paling kecil. Nah, ini di tengah-tengah. Pasti ini salah ya. Tinggal A dan B ya. Kita cek aja sekarang ya antara NaMg ini mana ionnya yang lebih besar atau yang lebih kecil gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih teman-teman cara melihat ketika jumlah kulitnya sama ya? Karena Ca tadi dengan Mg kulitnya kan berbeda, gampang ya. Semakin banyak kulit maka ukuran semakin besar. Nah, kalau kulitnya sama, tinggal kita cek teman-teman ya. Jumlah proton dari Na plus itu kan tetap 11 ya. Tetapi untuk elektronnya ya, elektron dari Na plus itu
kan tinggal 10 ya. Nah, sementara itu teman-teman, proton dari Mg ya, Mg12 ini kan tetap ya, tetap 12, sementara itu elektron dari Mg12 itu kurang 2 ya, jadi 10. Nah, logikanya teman-teman, ada 10 elektron ini ditarik oleh 11 proton. Sementara itu untuk Mg12 ada 10 elektron yang ditarik oleh 12 proton. Logikanya ya, tarikan 12 proton terhadap sama-sama 10 elektron ini pasti lebih kuat. Ya, semakin kuat tarikan dari proton, maka ukuran semakin kecil. Ya. Nah, ini kalau kita bisa logika ya. Nah, ini ditarik ya. Ini untuk Na-nya karena ini ada 11 proton. Nah, di sini kemudian ini juga sama, tetapi dia yang menarik 12, semakin banyak, maka ini tarikannya lebih kuat. Dia ibarat mencengkram ya, dicengkram lebih kuat. 12 proton menarik 10 elektron, maka mencengkram begini. Nah, sementara itu kalau dibandingkan dengan 11 proton, pasti cengkramannya tidak lebih kuat ya, maka sudah bisa kita pastikan bahwasanya ukuran jari-jarinya dari Mg12 ini pasti lebih kecil daripada Na plus dan diikuti oleh Cl min. Nah, ini secara logika teman-teman ya. Maka sudah bisa kita simpulkan bahwasanya ini adalah jawabannya B. Nah, itu teman cara melihatnya. Nah, kenapa Cl ini eh, dari jari-jari yang paling kecil ya 0,99 menjadi paling besar? Logikanya sederhana teman ya. Ketika Cl ini mendapat satu elektron tambahan dan protonnya tetap, ya maka tarikannya semakin lemah. Ya, berarti dia akan semakin melebar begini. Nah, ya, jadi dalam 17 proton dia menarik 18 elektron. Oke, clear. Maka semakin banyak elektronnya, maka tarikannya semakin lemah, maka dia akan menjadi besar ketika menjadi ion. Begitu teman ya. Jadi clear, Cl min paling besar diikuti oleh Na plus dan Mg12. Kalau kita buktikan dengan data, teman-teman, saya ambil dari Chang ini jelas bahwasanya jari-jari atom dari Na benar 1,86, 1,6 untuk Mg dan Cl 0,99. Ketika saya ambil datanya, jari-jari ionnya benar ya. Paling kecil adalah Mg, nah kemudian diikuti oleh Na plus dan Cl min untuk jari-jari ionnya. Ya, itu teman ya untuk alasannya dan pembuktian datanya. Kita next nomor 2. Nah, ini teman, ini tidak perlu perhitungan, tetapi memang ada beberapa soal yang butuh hafalan saja ya, seperti uji nyala ini. Uji nyala senyawa golongan alkali dan alkali tanah yang menghasilkan ungu dan hijau berturut-turut adalah. Nah, teman harus aware dengan istilah alkali dan alkali tanah ya. Ini harus teman-teman ingat bahwa ini adalah 1A dan ini golongan 2A ya. Nah, kalau memang teman-teman belum hafal ya, untuk eh, warna-warna dari golongan alkali dan alkali tanah memang ini saya berikan di sini. Ada beberapa warna yang sering muncul pada tes, terutama golongan 1 dan golongan 2 ya. Nah, bisa kita cek bahwasanya untuk litium, teman-teman ya, litium ini warnanya merah ya. Merah, kemudian sodium ini kuning, potasium atau kalium ini ungu. Nah, rubidium ini kita tidak bisa mengatakan merah ya, teman-teman. Ini lebih kepada merah muda ya, atau merah keunguan. Nah, cesium biru, kemudian kalsium ini jingga ya. Strontium ini merah ya, sama dengan litium merah, barium ini hijau. Kemudian bisa kita clearkan bahwasanya yang ungu ini siapa? Ungu adalah potasium, K, hijau adalah barium ya. Jadi yang B, teman. Nah, ini teman bisa jadikan acuan ya. Jadi untuk baris 1 dan 2 ini sering keluar ya. Golongan 1 dan golongan 2 dan beberapa golongan transisi seperti tembaga, besi dan boron. Nah, ini ya, tembaga dan besi ya. Ini kalau boron golongan 3. Nah,
Ini yang sering keluar karena warnanya memang mencolok, teman ya. Karena warnanya yang putih itu jarang keluar ya, seperti BE, MG, CA itu warnanya putih ya untuk uji nyalanya. Maka jarang sekali dikeluarkan pada soal. Yang sering dikeluarkan adalah warna-warna yang mencolok. Nah, teman-teman bisa menghafalkan ya dengan teknik jembatan keledai, bisa menghafalkan warnanya ya. Misal seperti natrium kuning, naning ya, natrium kuning, kemudian kalium ungu ya, konser ungu. Nah, bisa seperti itu untuk menghafalkan untuk uji nyala. Nah, ini memang untuk materi-materi kimia unsur ya, kelas 3 ini memang banyak hafalan dan saya kira ini uji nyala sering keluar terutama untuk warna-warna yang ujinya menghasilkan warna yang mencolok ya, teman. Ini untuk adik-adik silakan ini bisa dipelajari ya untuk warna yang sering keluar. Ini valid flame test colors. Saya ambil dari compound interest. Ya ini sudah teruji secara valid dan datanya memang benar untuk uji warnanya ya. Silakan dipelajari adik-adik ya. Kemudian ketiga, sifat koligatif larutan. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan bahwasanya bedakan antara larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, di sini ada 0,2 mol NaCl. Nah, berarti ini adalah elektrolit. Karena dia elektrolit, berarti ada yang namanya faktor Van Hoff. Nah, ini harus diperhatikan kalau ada elektrolit. Memiliki titik D 100 plus delta T Celcius. Bila ke dalam larutan tersebut ditambahkan 0,4 mol MgCl2, nah ini juga termasuk larutan elektrolit. Berarti teman keduanya harus kita includekan faktor Van Hoff. Maka titik D larutan menjadi berapa? Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mengetahui bahwasanya kedua senyawa itu adalah elektrolit. Kita tinggal mengaplikasikannya ke dalam persamaan bahwasanya delta TB ini adalah boiling ya sama dengan KB kalikan molalitas kalikan I ya karena sekarang dia mengandung elektrolit. Nah, karena KB ini konstanta dan tidak diketahui ke dalam soal, kita tinggal abaikan ya, kita tulis saja untuk KB-nya. M molalitas ini karena yang diketahui adalah mol, maka kita tidak perlu menghitung yang lain ya. M itu kan ada faktor molnya, ada kilogramnya, ya itu tinggal 0,2 mol itu kita perhatikan saja ya. Berarti KB-nya kita hilangkan ya. Kemudian molalitasnya tinggal kita wakili oleh molnya. Nah, 0,2 mol dikalikan I. Nah, begini teman ya. Sehingga teman-teman kita tinggal cari I-nya ya. I-nya. Nah, bagaimana cara mencari I? Kita harus cek NaCl itu kalau terurai itu menjadi Na plus dan Cl min. Nah, dia kan menghasilkan dua ion ya kan. Nah, dua ion. Maka ini adalah I ya, terurai sempurna. Kita asumsikan 100% ya. Sehingga tinggal kita masukkan teman 0,2 mol kalikan I-nya adalah 2. Sehingga ini adalah 0,4 mol. Nah, ini setara dengan apa, teman-teman? Setara dengan delta T. Nah, dari mana ini? Dari sini. Nah, ini ya. Jadi kalau 0,4 mol ini setara dengan delta T, maka kita tinggal hitung yang penambahan 0,4 mol MgCl2. Nah, sekarang delta TB yang kedua ya. Delta TB ini yang pertama tadi dari NaCl ya, NaCl yang ini delta TB dari MgCl2 ya. Sama caranya ya, Kb kali M kalikan I. Nah, Kb-nya kita abaikan sehingga tinggal 0,4 ya, 0,4 mol, molalitas diwakili oleh mol dikalikan I. Nah, teman harus juga harus hati di sini MgCl2 ini akan terurai menjadi Mg2 plus plus 2 Cl min. Nah, menjadi berapa ion? Adik-adik 3 ion. Berarti I-nya adalah 3. Sehingga ini kita kalikan 0,4 mol kalikan 3 ya. Ini menjadi 1,2 mol. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan ya, perbandingan senilai ya. Kalau 0,4 mol ya, 0,4 mol ini setara dengan delta T ya, maka
Kalau 1,2 mol itu berapa kan gitu. Ini namanya perbandingan senilai. Ya, ini pasti sering keluar ya perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, ini di ujian manapun keluar ya. CPNS, BUMN, UTBK pasti keluar. Sehingga tinggal kita operasikan ya 0,4 per 1,2 sama dengan delta T ya per berapa T kan gitu logikanya ya. Nah, sekarang berarti untuk ini ya kita ambil saja X gitu ya, teman ya. Nah, sekarang X sama dengan 1,2 kalikan delta T per 0,4. Berarti ketemu 3 delta T. Nah, berarti ini di bawah ini teman 1,2 mol ini setara dengan 3 delta T. Dah ketemu delta T dan penambahnya 3 delta T. Sehingga untuk penambahnya ya sigmanya adalah delta TB-nya di awal ya. Untuk NaCl adalah delta T plus penambahnya ambil kedua adalah 3 delta T sehingga menjadi 4 delta T. Sehingga 100 plus 4 delta T. Jawabannya adalah yang C. Jadi inilah perpaduan dari matematika dan kimia teman ya. Jadi kimia fisika kalau di kuliah nanti ya. Ini adik-adik silakan dipelajari bagaimana eh, lebih kepada konseptual teman ya, tidak ada hitungan. Di sini tidak ada hitungan yang rumit, tapi hitungan konseptual di sini. Oke, lanjut pada soal nomor 4. Nah, ini Bilox juga sering keluar, terutama untuk penyetaraannya, kemudian elektron yang terlibat, ya. Sekarang kita cek soalnya perubahan Bilox unsur Cr dan elektron yang terlibat dalam reaksi K2Cr2O7 menjadi Cr3+ adalah, nah ini adalah setengah reaksi teman ya, karena tidak ada reaksi lengkapnya. Nah, teman-teman tidak usah terkecoh adanya K2 ini ya. K2 ini untuk apa ya? Nggak usah ya. K2 ini adalah ion spektator ya. Nah, K2 Cr2O7 kalau terurai itu menjadi 2K plus ya, plus Cr2 Cr2O7 2 min ya, begitu. Nah, ini namanya ion spektator teman ya, ion spektator. Artinya dia tidak terlibat dalam perubahan Bilox dan perubahan elektron di situ ya, hanya melihat saja spektator ya, penonton. Nah, berarti logikanya ya yang terlibat adalah hanya Cr2O7 sekarang. Nah, ini kita abaikan 2K plusnya. Sekarang Cr2O7 2 min ini kalau menjadi Cr3+ ini harus kita setarakan dulu teman-teman ya. Nah, langkah pertama untuk menyetarakan ini adalah menyetarakan jumlah atom ya atau jumlah ionnya. Setarakan jumlah ionnya dulu. Ion setarakan. Nah, ini berarti karena di sini Cr ada 2, maka yang kanan juga harus ada 2 ya. Berarti Cr2O7 2 min menjadi 2 Cr3+. Oke. Setelah itu kalau ion sudah setara, berarti setarakan O dengan menambahkan H2O sebanyak O yang ada ya. Nah, maka yang ditambahkan di sebelah kanan atau produk karena di sini ada O7. Nah, berarti Cr2O7 2 min ini menjadi ya 2Cr3 plus ya 3 plus berapa? 7H2O supaya untuk O-nya sama-sama 7 teman-teman ya. Nah, sekarang untuk langkah selanjutnya sampai sini ya. Setelah menyetarkan O, maka setarkan H dengan menambahkan H plus sebanyak H di kanan. Ya, maka kita tambahkan karena di kanan ada 14 H plus 7 kali 2 kan. Nah, ini jadi 14 plus ya. Plus Cr2O7 2 min ini menjadi 2 Cr3 plus 7H2O. Oke. Langkah terakhir teman-teman untuk menyetarakan ini adalah menyetarakan muatan ya, muatan setarakan. Nah, teman harus hitung ya di kanan dan kiri. 14H plus dikurangi 2 min. Berarti di sini adalah berapa totalnya? Plus 12 ya kalau total. Sekarang di kanan ada berapa? 2 kali 13 plus 6. Maka
Kita tambahkan elektron ya, serahkan dengan menambahkan elektron, plus elektron di sini. Mana yang harus ditambahkan? Ya, yang lebih positif ya, maka di kiri kita tambahkan. Berarti menjadi 14H plus plus Cr2O72 min, ini plus berapa elektron supaya jadi plus 6 ya, ya plus 6 elektron ya, 6 elektron. Jadi plus 12 plus 6 elektron sama-sama menjadi 6 plus nanti yang di sini ya. Kemudian ini menjadi 2Cr3 plus 7H2O. Baik, berarti kita sudah ketemu untuk elektron yang terlibat, teman-teman ya. Berapa? 6 elektron. Berarti kita bisa eliminasi ini ya. Coret, coret, coret. Tinggal kita cek ini 12 menjadi plus 3 atau 6 menjadi plus 3. Nah, teman gampang ya kalau sudah mahir untuk mencari biloxnya. Teman-teman nggak perlu mencari bilox dari K2CH2O7 ya, tetapi langsung aja cari dari bilox ya, bilox CR pada Cr2O72 min. Nah, ini kan berarti dua kali ya, dua kali bilox Cr ya, kemudian ditambahkan 7 kali bilox dari O ya, O sama dengan min 2 sama dengan muatannya loh ya. Nah, sehingga kita ibaratkan ini 2x ya plus 7 kali ya bilox O adalah min 2 ya. Nah, sama dengan min 2 sehingga ini adalah 2x min 14 ya. Ini sudah saya operasikan ya. Sama dengan min 2, kemudian ini 2x sama dengan plus 12 ya, maka ini x ketemu berapa? 12 plus 12 per 2 sama dengan plus 6 ya, ketemu yang D. Jadi begitu teman ya, cara mencari elektron yang terlibat dan biloxnya. Saya kira untuk mencari bilox, saya kira teman-teman adik-adik sudah paham semua ya tentang bagaimana nanti pengecohnya ini ya, pengecoh yang spektatornya ini nggak perlu dilibatkan ya, karena ini tidak terlibat, tidak mungkin berubah biloxnya karena K itu pasti golongan satu, biloxnya pasti satu ya. Yang mungkin berubah adalah golongan transisi ya, seperti Cr, Mn, Fe itu pasti sering berubah biloxnya. Itu yang perlu dicari teman-teman ya. Oke, kita nomor 4 selesaikan. Nah, kemudian nomor 5. Nah, ini teman adik-adik banyak perdebatan ya tentang soal ini, mungkin agak ambigu, tapi kita nggak perlu berpikir terlalu jauh bahwasanya ini soal jebakan ya. Teman-teman, ini diberikan rumus molekul dari kedua atom tersebut ya, X dan Y dengan konfigurasi seperti ini dan seperti ini. Itu sama seperti bentuk geometri molekul CH4 ya. Maka kita bisa cari dulu CH4 itu kan geometrinya adalah tetrahedral ya, teman-teman, karena C CH4 ini kalau kita buatkan struktur Lewisnya ya, kita buat aja ini C ini karena elektron valensinya 4 maka punya 4 elektron valensi. H punya satu elektron valensi ya, masuk ke sini ya, masuk ke sini, masuk ke sini. Nah, karena dia punya rumus ya, ini AX4 ya. Nah, AX4 berarti dia jatuhnya pada tetrahedral ya. Tetrahedral karena dia tidak punya eh, PEB di situ. Tidak punya PEB di atom pusat dan punya 4 PEI, pasangan elektron ikatan. Maka jatuhnya tetrahedral. Nah, seperti kita tahu teman-teman, atom X ini kalau kita analisis ya, punya 4 elektron valensi ya. Nah, ini di kulit ketiga, 3s2 dan 3p2. Maka ini pasti punya 4 ini ya, teman ya. Nah, punya 4 elektron valensi juga. Sama 4 shred di sini. Nah, karena dari sini ya, 2 tambah 2 di sini. 4. Sementara itu konfigurasi atom Y adalah elektron valensinya ada berapa? 7 ya. 2 tambah 5. Supaya dia stabil, dia kemungkinan melepas 7 atau menangkap satu. Nah, paling logis dia menangkap satu karena lebih mudah dia. Maka dia ya teman-teman, ini supaya stabil dia pasti menangkap satu. Nah, di sini disediakan 4. Berarti logikanya, nah ini pasti punya, nah begini ya, ini 7. Elektronnya 7. Nah, gampangnya seperti ini, gampangannya ya. Nah, XY ini juga seperti ini, X, Y. Nah, 7 elektron valensi, ini juga X, Y. Ini 7 elektron
valensi. Berarti secara logika teman-teman, berapa PeB pada atom pusat X? Tidak ada, 0. Berapa PeI, pasangan elektron ikatan, yang terdapat pada senyawa XY ini? 4. Berarti logikanya ini rumus molekulnya sama ya, XY4. Jatuhnya juga pada tetrahedral. Nah, berarti untuk rumus molekulnya adalah sama tuh ya, tetrahedral XY4. Nah, ini mungkin mengecoh ya teman, seakan-akan konfigurasi ini membuat rumit, padahal tidak ya. Padahal secara kasat mata ini sudah jelas ya, CH4 dengan konfigurasi seperti ini yang sama ya, ya CH4 ya, kemungkinan sama CH4. Apalagi ditambah dengan fakta ini untuk X punya EV4, untuk Y hanya butuh satu, clear ya, berarti nggak punya PEB di situ dengan cara seperti ini. Baik, ini teman nomor 5 ini seperti jebakan ya, kayaknya sulit ternyata gampang ya, jebakan saja. Ini model-model orang bahasa pasti gitu ya, pasti dibuat ada yang jebakan ya. Begitu. Baik, adik-adik, itu 5 model hari ini ya, dan hari pertama dan hari kedua. Mungkin besok atau lusa akan saya upload lagi update soalnya ya, model mirip soalnya, bukan soal aslinya loh ya, tapi model soal miripnya, sehingga teman-teman nanti punya gambaran tentang UTBK gelombang pertama dan untuk bekal gelombang kedua bagi yang belum ya. Jadi eh, tetap semangat adik-adik. Saya sendiri di jurusan kimia banyak lowongannya ya. Kalau teman-teman adik-adik pengen jadi guru, jadi dosen, bisa masuk pendidikan kimia. Nah, kalau pengen menjadi dosen ataupun peneliti, bisa masuk kimia murni ya. Yang pengen jadi ke pabrik, ke industri, bisa masuk teknik kimia. Nah, jadi kimia lowongannya banyak ya. Bahkan kimia itu menurut saya tidak banyak rumus seperti fisika dan tidak banyak hafalan seperti biologi. Dua-duanya balance ya, imbang keduanya ya. Jadi memang perlu keseimbangan kimia gitu ya ternyata. Baik, kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Adik-adik tetap semangat yang belum tes dan banyak berdoa bagi yang sudah tes, semoga diberikan hasil yang terbaik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.